Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Anissa Febriana, NPM 21210112. Baik, di sini saya akan memaparkan materi PPT dari kelompok 10, yaitu tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam yang pertama Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nars Muhammad bin Uzalak bin Tarkan Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nars Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin Barat. 2. Ibnu Sina. Filosofis lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosof, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di barat dikenal dengan sebagai Avicenna. Avicenna adalah seorang muslim Mu'tazilah, polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis tentang dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf berpengaruh di era para modern. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia. Dia sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Mukadimah, pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 730 di Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat emanisia atau al-faqih. Filsafat emanisia atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan yang dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan ini yaitu bagaimana terjadinya yang banyak yang bersifat materi berasal dari Allah yang materi dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukan pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Yang kedua, filsafat jiwa. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nafs atau al-ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Syad ayat 71-72, Al-Isra, dan Al-Fajr ayat 27-30. Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah SWT. Tetapi bila dikejar pada pernyataan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya Tuhan yang Maha Tunggal ini menciptakan jagat raya menjadi beragam, karena hal ikhwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis, karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Yang kedua, hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempatkan tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal Nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada yang abstrak berupa pengetahuan. Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori tarikal hudud dan tarikal imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah terkait tentang adanya Tuhan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia yang menciptakan, ini baik berupa benda maupun perbuatan dari manusia atau binatang, menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua itu pada wujud, dan sebaliknya tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahuluinya.